Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita di ruangan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah kami, UPT SD Negeri 06660, selaku Kepala Sekolah Pimpinan, Ibu Heti Simanungkalit, yang saya hormati Dewan Guru yang membacakan tata tertib diseminasi budaya positif UPT SD Negeri 06660. Pertama, pembukaan yang sudah saya lakukan, kemudian doa yang dibacakan oleh Bapak Muhammad Jailani, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Kartika Tarigan. Kata sambutan Kepala Sekolah Ibu Heti Simanungkalit. Acara inti oleh calon guru penggerak Angkatan 9 tentang diseminasi budaya positif di UPT SD Negeri 06660. Kemudian ice breaking dan penutup. Demikian tata tertib yang sudah saya bacakan. Baiklah, kita mulai dengan doa. Kita persilakan kepada Bapak Muhammad Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semuanya, mari kita berdoa. Kali ini doa saya pimpin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami melaksanakan kegiatan acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 9. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa para pemimpin kami, serta dosa orang tua kami dan dosa orang-orang yang terdahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Jailani. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Kartika Tarigan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari Bapak dan Ibu guru kita bangkit berdiri. Indonesia
Baik, terima kasih kepada Ibu Kartika Tarigan. Baiklah, kita mari sampai kepada kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 066660 Ibu Heti Simanukalik. Kami persilakan waktu dan tempat. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan waktu, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kita ini, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah UPT SD Negeri 066660 Kota Medan, yang akan dibawakan oleh Ibu Roida Silaban sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9, di mana pada siang hari ini nanti Ibu Roida Silaban akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu guru atau mengimplementasikan materi-materi yang sudah didapat oleh Ibu Roida Silaban dari guru praktek. Dan ini juga memang dianjurkan, diharuskan oleh guru praktek untuk disampaikan ke rekan guru di sekolah tempat bertugas. Jadi untuk hari ini, saat ini Ibu Roida Silaban nanti akan menyampaikan berupa video ya Bu ya, penjabaran materi dan video yang akan diupload oleh Bapak dan Ibu guru di PMN. Tahu kan PMN? Ya, tahu Ibu Sulastri PMN kan? Platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi semoga materi yang akan disampaikan oleh Ibu Roida Silaban nanti menjadi masukan, menjadi bahan juga untuk Bapak dan Ibu guru yang akan maju untuk CGP, untuk angkatan 10 mungkin terakhir, 10 terakhir mungkin nanti. Ada 11 lagi? Enggak 10. Ada. Ya, jadi saya menyarankan, menganjurkan buat Bapak dan Ibu guru maju. Ya, mumpung masih ada kesempatan, kita harus maju. Ya. Kita asah kemampuan kita Bapak Ibu, nggak usah takut. Masalah lulus tidak, ya mudah-mudahan nggak ada yang nggak lulus ya Bu ya. Ada yang nggak lulus? Sepertinya nggak ada ya. Mudah-mudahan semua lulus. Ya. Ya, Ibu Sulastri maju Bu, Ibu Sinaga, Ibu Kartika, Ibu Mary Manurung ya maju ya Bu ya. Bu Mary sudah saya tanda tangan itu permohonannya untuk CDP. Angkatan berapa Ibu? 11. Pak J sedang berjalan, angkatan 10. Ibu Kartika mana? Ibu Sinaga belum ya, disampaikan Ibu Lastri. Ibu Eli, bukan Ibu Lastri. Jadi ini sangat bermanfaat Bu. Ya. Banyak ilmu materi yang kita dapatkan dari CGP ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Budaya positif, bertepuk tangan. Budaya positif, keyakinanku. Baik, sudah semangat Bapak Ibu? Oke, baik, marilah kita memasuki ke inti dari yang akan saya sampaikan, yaitu apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun
tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Berikut adalah konsep-konsep budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan pemberian penghargaan atau hadiah. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oleh Diane Gossen 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Berikut adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi terkadang saya sebagai guru juga melakukan banyak kesalahan setelah saya masuk ke dalam calon guru penggerak ini. Banyak perbaikan yang ada dari diri sendiri dulu. Kita tidak bisa mengubah dunia menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi kita bisa mengubah dunia mulai dari diri kita sendiri. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang kita sering lakukan adalah motivasi eksternal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, anak-anak akan patuh kepada kita dengan karena kita memberi hukuman. Dia akan patuh, tetapi tidak jangka lama. Itulah namanya disebut motivasi eksternal. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini dari motivasi dari eksternal. Contohnya, misalnya kita melakukan pembelajaran, kita memberi hadiah untuk anak menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, ini tidak menyakiti anak tersebut, tetapi anak tersebut dia harus ada imbalan. Nah, motivasi perilaku manusia itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi, itulah motivasi internal yang tujuan daripada disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan berdasarkan Alficon 1993, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan secara semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Berikut adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Tindakan guru. Saya sendiri sering juga melakukan ketika
ketika anak itu melakukan pelanggaran, kita sering lari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Artinya ini masih bersifat netral. Nah, sedangkan tadi lari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kita sudah melakukan hukuman kepada anak, dan itu akan berdampak untuk menyakiti anak. Jadi untuk di masa depan dia tidak berkembang sesuai yang diinginkan, jadi dia tidak lebih positif. Nah, sedangkan yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi yang bersifat netral, tetapi di sini kita harus lebih positif. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Nah, ketika kita memberi hukuman, dia jadi benci yang namanya disiplin. Tapi kalau konsekuensi ini, anak menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi dia berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri dengan lewat hukuman. Dia merasa rendah diri. Memang gak pantas, aku selalu dimarahi oleh bapak ibu guruku. Jadi percaya dirinya juga berkurang. Tapi konsekuensi juga mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini masih bersifat netral. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain berdasarkan Gosen 2004. Baik, seperti yang ada dalam tayangan, itu ada hukuman yang kita berikan yang selama ini mungkin kita bisa menarik diri kita selaku kita menjadi guru. Apa yang sudah kita lakukan? Identitas gagal dengan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, kadang sering mengeluarkan kalimat kamu harus. Murid atau dapat membenci peraturan. Ini jadi bersifatnya negatif. Nah, untuk identitas sukses, nah ini tadi Bapak Ibu tentang konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi ini netral. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Nah, sedangkan dalam identitas sukses disiplin restitusi ini bersifat lebih positif di atas netral. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, inilah yang diharapkan sebagai Bapak Ibu hebat kita untuk membawa anak itu dalam restitusi lebih positif. Ciri-ciri restitusi bukan untuk
Ya, biasa yang kita lakukan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Tapi lebih positif kita membuat di dalam kelas itu adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, contohnya begini Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas tidak boleh mencontek. Nah, masih ada kata yang negatif di situ. Tidak, jangan buang sampah. Tetapi di sini mengapa kita contoh ilustrasinya, mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada karena takut ditangkap polisi atau karena peraturan itu. Tetapi ini kita menerapkannya bagaimana supaya anak meyakini. Kenapa kita harus pakai helm, Bapak Ibu? Untuk aman. Baik, Bapak Ibu yang lain, untuk menghindari kecelakaan. Ada pendapat lain? Iya, itu tadi yang kita berbeda kesepakatannya, Bu. Takut ditilang, kata Ibu ya. Tetapi tidak, Bu. Ini yang kita ajak murid untuk dia tidak takut. Artinya kita meyakini bahwa nggak pakai helm itu untuk keselamatan. Jadi nggak ada pun polisi atau tidak ada pun peraturan itu tetap memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor. Nah, seperti itu ilustrasinya Bapak Ibu untuk memberi keyakinan kepada anak didik kita. Nah, ini keyakinan kelas. Dari peraturan kelas ada seperti gambar yang saya tayangkan Bapak Ibu. Keyakinan kelas lingkungan positif menjadi budaya positif. Jadi keyakinan kelas itu yang harus kita terapkan. Nah, baik, saya bertanya Bapak Ibu, ini keyakinan kelas dari gambar yang hijau atau putih, mana yang merupakan menjadi keyakinan kelas? Bahasanya sesuai dengan yang saya jabarkan. Yang gambar putih kah atau hijau? Baik, yang putih? Ya, benar. Itu adalah keyakinan, karena di situ kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi bahasanya lebih positif. Itu merupakan keyakinan kelas. Baik, terima kasih buat Bapak Muhammad Jailani. Nah, keyakinan kelas ini dia akan berdampak Bapak Ibu. Ada hormat. Jadi yang terdengar oleh kita, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kemudian yang terlihat kepada anak yang kita lihat kita melakukan restitusi ini, berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi ketika anak didik kita, ini yang terlihat Bapak Ibu, mungkin kita sering anak-anak pada saat istirahat, ketika dia jatuh, sakit ya. Nah, mungkin dia timbul empati. Itulah yang terlihat dari hasil keyakinan kelas yang kita terapkan. Nah, kalau yang terdengar itu anak melakukan langsung, yuk saya bantu. Nah, ketika anak membawa barangnya banyak, akan terdengar oleh kita. Nah, kemudian dia akan berperilaku tersenyum dan ramah. Nah, ini kelihatan ketika kita lagi di kelas mengajar, ketika ada rekan guru kita yang mau datang, anak itu dengan ramah, Bu, selamat siang. Nah, itulah berperilaku yang akan kita munculkan di dalam kelas kita. Kemudian tampak seperti datang tepat waktu, yang tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi setiap hari anak itu akan jadi ada perubahan, yaitu dia langsung datang tepat waktu. Jadi frekuensi anak terlambat itu semakin hari semakin berkurang. Berarti sudah mulai keyakinan kelas itu sudah diyakini anak tersebut. Jadi anak itu udah mengurangi, dia dari dirinya sendiri. Jadi dari dirinya sendiri dia mau berubah, bukan karena gurunya yang mendorong, tetapi kita mau membuat dia keyakinan untuk berperilaku yang positif. Kemudian di dalam bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh.
Ya, tekun pada saat mungkin kita menerangkan, anak tersebut memperhatikan dan menyimak kita, melihat gurunya saat menerangkan. Nah, kalau sudah tidak aja keyakinan itu belum ada di dalam hati anak. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Berarti dia dulu harus kita kasih sayang dulu. Kita beri kasih sayang kita sebagai guru, dan dia merasa diterima. Kehadiran dia itu berarti di lingkungan tempat dia belajar. Kemudian kesenangan. Jadi dia memiliki rasa senang di sekolah. Kemudian kebebasan. Dia memiliki kebebasan dalam hal positif. Kemudian dia penguasaan dan bertahan hidup. Ini kelima kebutuhan dasar ini harus dimiliki setiap manusia. Ketika salah satunya tidak dimiliki, itu tadi terjadilah yang namanya perundungan, terjadi dia menyendiri. Ini, jadi kenapa ada anak gak mau bergaul sama temannya yang lain, dia maunya sendiri. Itu mungkin ada kebutuhan dasar manusia yang dia tidak ada di dalam dia. Nah, jadi ada anak sedikit diganggu temannya, dia udah langsung marah. Nah, jadi dia merasa ada yang perlu kita perhatikan dari kelima kebutuhan dasar manusia ini. Jadi kelima dasar ini harus memang benar dimiliki anak, sehingga dia menjadi berperilaku yang lebih positif. Nah, baik, kemudian Bapak Ibu, di sini ada sebagai 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada yang menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, sedangkan penghukum ini, sedikit salah murid itu kita hukum. Kita menjadi penghukum bagi dia. Dan itu benar-benar sangat menyakiti si anak. Mungkin dia nggak mengungkapkan, tetapi dia akan nanti kelak dewasanya jadi menghukum orang lain. Jadi dia tidak kasih kesempatan buat orang lain untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Kadang kita, ya kami sebagai guru, cepat bersihkan kelas kita. Ibu nanti kena tegur oleh kepala sekolah. Nah, kalimat itu ternyata nggak bisa kita ucapkan, karena dia merasa bersalah karena perbuatan saya, ibu guru saya dimarahi oleh pimpinan, oleh kepala sekolah. Nah, jadi kita nggak diharapkan tidak melakukan pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, nah saya juga pernah melakukan ini, menjadikan murid itu teman. Benar, dia kompak kepada kita, dia bercerita. Memang posisi ini tidak menyakiti anak tersebut, tetapi posisi ini tidak jangka panjang, bisa juga menyakiti dia pada saat kita tidak ada. Dia hanya ketergantungan, jadi dia jadi lebih tergantung kepada guru yang dia mendukung dia. Nah, kemudian ada yang posisi guru menjadi pemantau. Pemantau ini dia tidak terlibat, tapi hanya memantau kesalahan yang dilakukan oleh anak didik. Nah, kemudian inilah posisi yang kontrol, posisi kontrol manajer ini. Inilah yang sangat diharapkan. Nah, pernyataan-pernyataan, siapa yang mengatakan? Ini contohnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini kita sudah menjadi seorang penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu. Kemudian, ini adalah menjadi teman, posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer, berarti kita melibatkan anak untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, berikut adalah gambar segitiga restitusi. Ini adalah validasi, kita harus lebih dahulu memvalidasi kebutuhan, menstabilkan. Ada 3 segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, pertama kita kalau apabila anak melakukan suatu kesalahan, apabila dia datang terlambat atau melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan anak, kita menggunakan yang tadi namanya
segitiga restitusi, itu yang lebih tepat. Menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Nah, itulah perilaku kita seharusnya Bapak Ibu. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, inilah kalimat-kalimat yang bisa menstabilkan identitas. Nah, kemudian untuk membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Kita validasi kebutuhan setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita melakukan validasi kebutuhan. Dengan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan. Sebaiknya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Demikian yang saya paparkan, Bapak Ibu, untuk sebagai tindakan dari materi yang saya paparkan di diseminasi budaya positif di sekolah. Inilah akhirnya kita coba menyaksikan tayangan berikut dari yang posisi yang penghubung. Nah, kemudian nanti kalau ekspresi kami berikut posisi pembuat bersalah, merasa bersalah. Ini yang benar. Enggak. Posisi yang benar itu manajer. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan
baik Bapak Ibu, itu posisi yang membuat merasa bersalah. Anak itu menjadi merasa bersalah. Kemudian berikutnya ini posisi kita menjadi teman. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Sedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, itulah yang terakhir dengan posisi manajer. Jadi anak itu meyakini aturan, jadi dia terlambat itu tidak kita buat posisi guru sebagai manajer. Demikianlah paparan yang saya sampaikan dari diseminasi budaya positif. Baik anak-anak, hari ini kita membuat keyakinan kelas supaya bagaimana lingkungan kelas kita ini menjadi aman dan nyaman dan kamu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, mari kita kamu menuliskannya di dalam kertas plastik ini yang ibu bagi. Kamu tuliskan ya. Tuliskan nak. Ya. Kamu bantu ya, sudah. Tulis keyakinannya ya. Apa yang perlu supaya iya nak, tulis tangan. Minimal berapa?